atas dulu sedikit. Iya. Karena saya start nggak bisa, terus takut licin juga. Akhirnya saya udah naik ke jalan raya itu, jalan aspal itu baru. Tuhan, saya mau pulang cepat-cepat supaya nggak hujan lebat nih. 2-3 kali baru dia nyala. Kalau kita bukan dalam Tuhan, kita udah marah-marah. Wah, kurang. Tapi karena kita dalam Tuhan, kita nggak marah. Karena ini saya siap mengalami proses. Tadi saya cerita kepada kakak Andre kan. 2019 saya punya kawan yang sekarang DC3 ini kan dia bilang, Bapak Dede harus melewati itu padang gurun, tapi saya tidak mau. Karena saya mau cepat selesai ya itu. Saya mau melingkar itu padang gurun supaya saya bebas. Makanya setelah saya benar-benar mengikuti jalan Tuhan ini ya, dari bulan 7 2020 sampai saat ini, Tuhan itu terlalu hebat ya. Maka tadi kakak Andre bisa berani bilang Tuhan hebat, Tuhan baik. Yes, memang. Kita mengikuti Tuhan itu harus ada sebuah kepastian. Kita mengikuti Tuhan itu harus ada kemuliaan dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Kalau kita stagnasi, kita nggak naik level, kita begini-begini aja, ya nggak bisa. Makanya saya punya statement tahun 2021, saya nggak mau ikut rame. Iya, saya nggak mau ikut rame. Masa saya cuma ngikut ngekor terus, ya kan? Ngekor cuma duduk, nulis-nulis, kita nggak mau bergerak, kita nggak mau melayani Tuhan. Oh, nggak bisa. Tuhan buat kamu bergerak, kamu berjalan, walaupun ada intimidasi, ada hantaman, ada gangguan, terserah karena Tuhan yang akan berperkara. Itu dia. Jadi saya di situ luar berjalan dengan Tuhan dan Tuhan buat kegerakan luar biasa. Iya. Kalau sebagai manusia saya juga bingung. Kok bisa ya? Iya. Semua serba pas Tuhan berikan. Jadi bukan kita berkelimpahan, tidak. Semua serba pas Tuhan berikan. Ya. 2021 itu banyak tanda-tanda Tuhan yang luar biasa, sangat banyak. 2022 aja ini, awal tahun 2022 aja tanda-tanda Tuhan sudah luar biasa. Apalagi nanti berjalan dengan dia terus sampai bulan Desember. Wah, saya nggak tahu. Sebetulnya hari ini aja saya disuruh untuk ke wali kota. Cuma saya bilang, Mama mohon maaf saya harus ke di belakang Germit Kaisarea Mama, karena minggu lalu kami tolak pelayanan karena kami ada di Bonik gitu. Jadi hari ini kami harus ke sana. Oh ya sudah, oke deh. Karena hari ini pesta makan besar. Ulang tahun tersebut. Iya. Bapak Pendeta harus datang. Saya bilang tidak, saya ada tugas juga. Kenapa saat kita siap menghadapi proses, kita bertahan, kita ada semangat, kita ada spirit, kita ada kekuatan yang datang daripada Tuhan, disitulah Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Luar biasa. Yang terakhir saudaraku, daripada mau hidup penuh dengan kelimpahan, mau hidup penuh dengan kesuksesan, mau hidup penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang berlipat-lipat kali ganda, mengikuti jalan Tuhan adalah ini yang ketiga. Kita bisa nggak melakukannya? Iya. Karena ini hal yang terberat saudaraku. Apalagi saya seorang murtadin atau kayak bunyi itu. Iya. Apa yang ketiga saudaraku? Konsisten bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan misalnya saya terintimidasi nih, saya mau konsisten enggak? Iya, pada saat waktu acara saya mungkin kita anggap seakan-akan tanggal 23 itu sebuah kegagalan karena nggak ada umat Tuhan yang hadir. Udah gitu babecek terus kami mengepel terus, kami kuras air terus ya, karena ya kita juga bingung gimana caranya supaya nggak ini lagi. Kita ngepel terus, tapi itu sudah umat Tuhan tidak ada. Tuhan gimana? Terus saya bilang, oh no problem Tuhan. Akhirnya hari Kamis Tuhan bilang, buat lagi tanggal bulan Juni 2022. Hebatnya Tuhan. Edisi yang keempat. Gede biaya ya. Nah, kami akan membuat Tuhan akan membuat hal yang spektakuler di situ. Karena sekarang kami sudah bergandengan tangan dengan anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang ini. Kita akan pakai anak-anak muda untuk dia bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pada saat kita konsisten bersama dengan Tuhan, maka saya paling
menyenangi. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Kita bisa lihat. Ini sudah hafalan sebetulnya. Tetapi jarang banyak digunakan. Jarang banyak dilakukan. Karena maunya cepat-cepat. Maunya instan. Maunya sukses segera. Kalau punya dagangan maunya semua laku. Dulu kayak begitu jual nasi kuning. 1 hari 10 bungkus laku. Wah, ibu anak semangat. Bikin 20 bungkus. Laku, wah semangat lagi. 30 bungkus sampai jam 12 siang. Belum ada yang laku. Marah sudah juga. Gimana Pak, laku nggak? Tiap menit telepon, Pak laku nggak? Belum nih. Loh kok belum bisa? Bapak kemana aja? Jual sayuran. Iya. 1 hari ludes habis. Bangun jam 2:30 pagi. Nah, itu. Kakak Anda juga nggak bisa tidur kan? Saya juga jam 2:30 pagi bangun. Bukannya berdoa tapi ke pasar. Cari sayuran. 1 hari laku. Woi habis. 2 hari habis. 3 hari habis. Hari keempat. Itu sayur bayam, sayur apa lagi? Sayur putih, sayur apa? Sayur sawi kok apa itu? Karena panas, layu sudah. Kan laku. Siapa yang mau beli? Nah, yang beli. Iya. Berbalik arah. Seperti Petrus. Jual sayuran nggak ada, jual apa? Jual ikan. Sampai mau tenggelam di pasar ikan karena licin, pakai sepatu hampir mau jatuh. Betul ada pernah tangkap kalau sode. Saya nggak tahu. Kita nggak ngerti jual. Oh iya 1 bokor 200.000. Modal cuma 100.000. 100.000 juga uang dari mana? Uang dari koperasi pinjam uang, bukan uang sendiri. Koperasi apa? Koperasi harian, tiap hari ditagih. Dulu itu ngeri betul kakak Anda. Woi, kalau bukan karena Tuhan, Bapak Mama sini tahu kami. Bapak Mama tahu. Tahu kami, tanya beliau kalau percaya Mama nanti setelah saya Gracia pulang. juga tahu. Atau telepon. Betul nggak sih Bapak Dede mengalami itu? Ngeri saudaraku, iya. 2016 bulan 5 saya hampir ada di jembatan yang paling terkenal di kota Kupang. Buang diri. Iya. Iya. Kenapa tidak buang diri? Saya mau mati, saya takut. Saya mau tenggelam, saya mau terjun. Kalau saya mati, kalau saya nggak mati. Nah, ternyata yang bulan Desember itu anak SMP dia nggak mati ya. Dia nggak mati. Iya. Kan ada Desember kan ada tuh katanya anak SMP kok dia nggak mati. Tahu apa akhirnya polisi tanya kenapa kamu mau terjun, dia bilang nggak tahu kayaknya ada dari bawah ini disuruh untuk terjun ke bawah gitu dia bilang. Nah itu apakah betul atau tidak? Nah itu kita nggak tahu. Ini akhirnya apa? Wah pusing-pusing. Akhirnya sudah 2020 bulan 7 sudah mama anak-anak. Saya sudah pernah kesaksian. Mari sudah kita buat keputusan komitmen dengan Tuhan dan itu luar biasa. Sampai detik saat ini. Dulu kami nggak bisa tidur siang, digedor-gedor terus, sampai dikejar di gereja nih. Bapak Gembala tidak utang. Tagih utang. Orang yang datang ini bukan badan-badan kecil. Oh dari Bapak Gracia ini masih badan lebih besar lagi, tinggi tegap lagi. Malah nggak tahu itu sekarang itu jiwa pastoral saya. Ada mama keluarga semua pastoralnya Bapak Dede. Yang tadinya mau pukul Bapak Dede. Ya belum pokok kamu lagi gue aja tadi gue, wah ngeri betul. Kalau percaya tanya masa punya Bapak Gembala. Bapak Gembala bayar. Iya, dia yang bayar sudah akhirnya. Dia nggak tahu juga kenapa dia yang bayar gitu juga. Tuhan. Udah kasih apa Tuhan juga tuh. Iya betul, serius. Daripada dikebukin ya. Maka saat ini kalau dia melihat saya ya ini ada sebuah perubahan. Nah itu. Iya, sekarang dia datang dia nggak pusing. Kopi sudah ada, kue pisang sudah ada, makan sudah ada. Ya, kalau dulu enggak, kita waktu pas buat kita tok Pak, beli kopi, beli kue pisang, minta dulu ketok dia. Sekarang tidak. Tidak, kita udah siapkan dia bangun pagi-pagi sudah ada kopi sudah ada. Beta masak apa dia suka makan. Kita ikuti pokoknya. Dia ada proyek ya kita jalan aja cepat. Walaupun kita cuma penghubung doang, menghantar itu barang-barang. Pada saat kita konsisten dengan Tuhan, maka di sini dikatakan bahwa dari Yeremia pasal 7 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah ini bukan saja diberkati yang mengandalkan Tuhan, tapi ini yang luar biasa nih.
yang menaruh harapannya pada, jadi bukan yang menaruh harapannya kepada hamba. Jam 12 malam gak mungkin kita mau telepon hamba Tuhan. Kayak bilang, ketemu tidur begini enak-enak lu kasih bangun kan begini. Pas datang mungkin pikiran dia akan ya dapat angpau lah. Ternyata nggak dapat angpau. Dia pulang bersungguh-sungguh. Udah jam 12 malam, udah kehujanan, udah jauh-jauh, udah mendoakan, nggak dapat apa-apa. Hati-hati. Jadi hamba-hamba Tuhan juga hati-hati ternyata. Iya. Betul, orang inbox saya Bapak doakan, siap. Siap doakan. Ya, kayak saya pastoral, saya nggak berpikir mau dapat atau tidak. Oh tidak, nggak ada. Saya penting kau bertobat. Sekarang jadi jiwa kan, tiap minggu datang. Udah dibaptis, puji Tuhan. Makanya kalau kita jalan dengan Tuhan, ada sebuah tanda. Saya nggak menyuruh baptis, tidak. Saya cuma taburkan firman. Dan saya tidak pernah mengintimidasi, tidak pernah menghakimi. Maka saya pernah, kalau saya khotbah, saya nggak pernah bilang, ada amin kok. Saya nggak mau. Karena masalah amin itu adalah bapak dan mama saudara yang bisa berkata, yes perkataan saya atau perkataan Tuhan ini, oke. Saya nggak pernah bilang, ada amin nggak pernah saya. Karena saya takut. Apakah ini suara saya, apakah ini suara Tuhan, atau suara saya pribadi. Nah, itu. Saya tidak pernah menyuruh orang untuk aminkan, tidak. Karena apa? Saya hanya memberikan sebuah kebangkitan. Mari kita bangkit. Saya nggak pernah nakut-nakutin. Wah nanti begini, enggak. Tapi kebangkitan, kita siap merendahkan diri. Kita siap menghadapi proses. Jadi kita tahu, oh iya benar ya. Sekarang kita sakit, kita siap menghadapi proses. Iya. Jadi setiap pagi saya profetik. Jadi sekarang profetik saya saya punya konten tulisan. Konten tulisan itu kalau saya tulis itu bukan 1 menit 2 menit, itu hampir 1 jam. Karena istri saya bilang, Pak lama amat sih, ngapain sih di HP sih, lihat apa sih? Soalnya buat konten kok lama amat. Iya, karena nggak bisa cepat-cepat, saya mesti perhatikan lagi baik-baik kalimat per kalimat, kata per kata. Makanya punya WS akan bagi. Ya Bapak Gembala. Saya bagi terus iya. Di situ saya bilang saya berdoa ada donatur, ada sponsor seperti Bone Ana dari Malaysia kok dah. Iya. Karena tulisan itu tulisannya kita lempar itu, kadang orang bisa membaca, kadang orang tidak membaca juga. Malas ada juga. Jadi sekarang nggak pernah melihat responnya, mau direspon baik dan respon juga terserah. Yang penting saya sudah menyampaikan isi hati Tuhan untuk berbuat sebuah jalan kebenaran itu. Maka daripada itu kalau kita bisa lihat yang terakhir saudaraku, Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayatnya yang ke-11. Ini sungguh sangat luar biasa saudaraku. Nah, Kakak Debbie bisa tolong baca Mazmur 16 ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ya ini loh. Kalau kita konsisten bersama dengan Tuhan, Dia akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan kita. Di hadapan kita ada sukacita, di hadapan kita ada berkat berlimpah-limpah. Di depan kita, tangan kanan kiri kita, muka belakang kita, atas bawah kita, ada nikmat senantiasa. Jadi bukan ikut Tuhan bahwa ya kita nggak boleh dapat apa-apa. Kan begitu. Karena Yesus itu menderita, ya kita juga menderita saja. Kita nggak boleh dapat yang enak-enak. Wah, saya bilang repot dong kita kalau kayak begitu. Iya, masa kita nggak boleh sukses? Iya kan? Masa kita nggak boleh dapat HP? Nah, saya motor belum dapat, tapi laptop sudah dapat. Karena Tuhan tahu saya sedang kuliah, sedang online. Supaya apa? Supaya jangan rebutan dengan saya punya anak. Nah itu. Nah doa laptop itu sudah lama. Sudah dari tahun 2021 sama-sama, dan setelah saya mendapatkan HP itu 2, TV juga 2, walaupun sudah diambil 1.
Luar biasa saudaraku, betul. Sampai saya terheran-heran, Tuhan ini luar biasa. Karena apa? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, tanda bukti kebesaran. Itu dia. Pada saat kita menghidupi firman Tuhan, pada saat kita berjalan dengan firman Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan janji-janji Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Iya. Coba kalau kayak kakak Andre Boy ini, pasti kalau orang yang tidak ada keterangan Tuhan pasti akan ketakutan. Wah, saya udah gak kerja 2 hari, besok masa kita nggak kerja lagi, jangan-jangan saya dipecat. Iya kan? Iya. Tapi karena berjalan dengan Tuhan, tahu nggak takut mau dipecat kan, mau apa terserah. Kalau memang pimpinan itu tahu saya sakit, ya mungkin walaupun dikasih gaji setengah ya nggak masalah lah, kan begitu. Iya. Tapi kalau orang yang dia galau, dia gelisah, dia pusing, dia ketakutan. Waduh, saya dipecat, anak istri makan apa? Wah, malah akhirnya kemana-mana. Bukan cari Tuhan, malah cari dukun. Disembur-sembur, iya. Bukan tambah sehat, bukan tambah sembuh, malah tambah sakit. Maka daripada itu malam hari ini saudaraku, mari kita mengikuti perintah Tuhan, kita mengikuti jalan Tuhan. Maka marilah kita belajar merendahkan diri kita. Marilah kita belajar untuk kita siap diproses oleh Tuhan. Karena dalam proses oleh Tuhan itu ada sebuah kemenangan. Kemudian juga setelah kita merendahkan diri, diproses oleh Tuhan, kita mulai belajar, kita harus konsistensi bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak konsistensi, kita punya pondasi tidak kuat, kita akhirnya akan mundur, kita akan goyah, kita akan jatuh. Tapi kalau kita konsistensi dengan Tuhan, pondasi kita kuat, saya cuma bisa bilang Yesus itu hebat. Maka daripada itu, tutup Alkitab kita 1 menit, saya berikan kesempatan dan waktu Bapak dan Ibu untuk bisa meresponi firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan? Bagaimana kita bisa naik ke gunung Tuhan? Dengan cara apa sih kita naik ke gunung Tuhan? Kita merendahkan diri kita. Kita mau siap di proses kita berjalan di dalam jalan Tuhan, melewati padang gurun, dan kita mengalami konsistensi bersama dengan Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siap. Boleh naik ke gunung Tuhan. Siapa boleh datang menyembah Yesus? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah nama-Nya. Dengan katakan siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Siapkan diri kami Bapa, agar kami bisa melewati padang gurun, agar kami belajar bersama diri kami, agar kami belajar apapun pergumulan kami, apapun kami, apapun kami, yang percaya Tuhan. hatinya, yang rindu menyembah nama Yesus. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah urusan amin. Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ucapkan hatiku sembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Yesus? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang Mau bebas dari sakit penyakit, menyembah nama-Nya. mau bebas dari kesusahan. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Kudus
Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya Yesus. Sena sena kita cipta emosi. Caca 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 la 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 Jesus. La 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 kasutmu sembah Dia. Bapak-bapak, dalam nama Yesus, Baik. Engkau baik, sungguh baik Tuhan pada malam hari ini. Kasih-Mu tidak Kami berkesudahan. menikmati lawatan-Mu, kami menikmati hadirat-Mu, kami berjumpa dengan-Mu. Dipastikan malam hari ini ada pergerakan Tuhan, bahwa Bapa telah menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau Allah yang bahwa Bapa sudah memulihkan segala kehidupan kami. Tidak ada kesulitan lagi, Allah yang luar biasa. tidak ada kekurangan lagi. Tetapi kami diberkati berlipat-lipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Menyatakan kuasa dan kemuliaan Bapa malam hari ini menjadi sebuah tanda bukti kebesaran-Mu, tanda bukti kehebatan-Mu, tanda bukti kemuliaan-Mu Bapa, bahwa kami menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Tidak ada nama lain di kolong langit ini selain nama Yesus yang sanggup menyelamatkan kami, menyembuhkan serta menolong kami dalam setiap pergulatan kehidupan kami dalam dunia ini, Bapa. Firman Tuhan telah selesai ditaburkan, Bapa. Amin. Sebagai manusia hamba-Mu terbatas, Haleluya. tetapi firman Tuhan tidak akan pernah terbatas dalam setiap kehidupan kami. Engkau baik. Kami akan bawa pulang. Roh Kudus tetap ajari kami. Roh Kudus tetap bimbing kami. Roh Kudus akan memberikan pewahyuan bagi kami untuk menggali lagi. Pakai hidup kami untuk Pada saat kami mengikuti jalan Tuhan. Tuhan, Ubah hidup kami. disitulah Tuhan memberikan. Ubah karakter kami dengan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga di tempat ini, PD Betania, Maulah Obat Tuhan Yesus. Berkati Bapak mama Melki bapak di Kyuk, Bapak tempat Rodi ini. Kyuk, beserta kedua anaknya, Debbie dengan Joshua. Berkati, beri kesehatan, kekuatan. Orang-orang kepercayaan-Mu Tuhan, Pakai hidup mereka. orang-orang yang Kau pakai Bapa, yang berkenan dalam setiap Luar kehidupannya, biasa. walaupun ada sebuah tantangan, ada Sebagai sebuah orang tua problema rohani Tuhan, kami, beberapa mereka hari yang selalu lalu duduk Tuhan diam Yesus, di bawah kaki di salib. hari Rabu Tuhan, karena hujan besar kebanjiran, maka mereka ditimpa sebuah kesalahan Tuhan, tapi kami percaya Kau mereka hebat, tidak sakit Engkau hati. dahsyat, Engkau luar biasa. Mereka tidak bersungut-sungut, tetapi justru mereka bersyukur bahwa kejadian tersebut membuktikan mereka lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Mereka lebih menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa, pakai mereka hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Haleluya. memberikan motivasi-motivator bagi kami semua untuk selalu berjalan, tidak lagi menyimpang ke kanan dan ke kiri, Yes. tetapi hidup penuh Selalu dengan mengajarkan keikhlasan, yang benar. ketulusan, Mereka kekudusan, selalu mengajarkan andalkan Tuhan setiap memberikan yang saat. terbaik untuk Itu Tuhan. yang mereka selalu berikan kepada kami.
Yesus. Mereka adalah keluarga yang melayani Mereka Tuhan selalu dengan penuh menasihati kesungguhan. kami agar Dengan kami hati hidup yang mengandalkan penuh Engkau dengan Tuhan. dekat kepada Tuhan. Oh Yesus. Berkati mereka berlipat-lipat kali ganda Bapa. Bukan saja 30 atau 60 melainkan 100 kali lipat ganda Tuhan. Haleluya. Apabila hari ini ada sedang lemah tubuh, mungkin Mama Rode, Bapak Kyu, Joshua, Debbie, karena cuaca, pastikan hari ini juga, malam hari ini juga dengan kuasa darah anak domba Allah, darah Yesus telah menyembuhkannya. Amin. Terima kasih Abah Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami semua yang hadir pada malam hari ini Bapak. Di hari yang terakhir dalam bulan Februari ini, Tuhan memanggil kami, Tuhan mengutus kami, Tuhan memilih kami untuk datang ke tempat ini. Karena orang lain belum tentu bisa datang ke tempat ini Bapak. Untuk mencari Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Dipastikan bahwa jawaban-jawaban Tuhan dalam setiap problema kehidupan kami, sakit penyakit, masalah finansial, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak-anak memberontak atau masalah apapun, dipastikan Tuhan telah menjawab tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Abah Bapak, terima kasih Roh Kudus meresponi firman Tuhan malam hari ini. Kami akan memberikan persembahan, baik yang memberi maupun tidak memberi, baik sedikit maupun banyak, untuk memperlebar kerajaan Allah, karena persembahan yang sejati yang sesungguhnya adalah roh, jiwa, serta tubuh kami hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami semua mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.